bersama saya Lugo Genta Sitepu dengan NIM 2303060088 dari Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana tentang uji kandungan lemak pada bahan makanan. Tujuan dari praktikum yang saya lakukan ini adalah untuk menyelesaikan tugas biokimia yang saya dan agar teman-teman sekalian juga dapat mengetahui bagaimana cara menguji kandungan lemak. Nah, lemak itu adalah salah satu jenis makronutrien yang merupakan ester dari asam lemak dengan gliserol. Lemak dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama itu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan yang terakhir lemak trans. Nah, adapun kandungan-kandungan dalam lemak yang pertama ada 4. Yang pertama itu trigliserida. Trigliserida ini adalah komponen utama lemak yang terdiri dari satu molekul gliserol dan 3 asam lemak. Yang kedua itu asam lemak, terdiri dari rantai hidrokarbon yang bervariasi panjang dan kesudahannya. Yang ketiga itu fosfolipid. Ini adalah komponen penting dalam lemak. Yang keempat itu sterol. Sterol ini sama seperti kolesterol ya teman-teman, yang berfungsi untuk membantu meregenerasi sel. Nah, adapun fungsi-fungsi lemak dalam tubuh kita itu sebagai sumber energi dan bisa juga digunakan sebagai cadangan energi bila kita sudah kekurangan energi, teman-teman. Nah, dengan demikian lemak juga memiliki peran esensial dalam kesehatan dan fungsi tubuh kita atau makhluk hidup. Nah, langsung saja ke praktikumnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses praktikumnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada 6 bahan makanan yang akan kita gunakan di sini. Dan kertas ubi ya, untuk menguji kandungan lemak dalam setiap makanan ini. Nah, tahapan yang pertama itu yang akan kita lakukan memberi tanda pada kertas ini agar tidak terjadi misinformasi ya teman-teman. Nah, setelah melakukan penandaan pada kertas ini, selanjutnya kita akan mengambil sampel-sampel ini dan kita letakkan pada kertas ini, kertas ubi. Nah, yang pertama itu ada air. Mentimun. Kalau untuk mentimun ini kita tidak perlu menghancurkan atau membuat dia seperti apa, tapi kita cukup mengoles-ngoleskannya saja teman-teman. Cukup hanya dioles seperti ini aja. Nah, selanjutnya kita menggunakan kemiri. Kemiri ini juga sama seperti timun, cukup hanya digosok-gosokkan saja. Nah, setelah itu kita akan tunggu selama 20 menit. Baik teman-teman, sekarang setelah dilakukan pendiaman selama 20 menit,
Sekarang saatnya kita melihat bagaimana hasil dari uji sederhana kadar lemak yang kita lakukan. Nah, yang pertama yang akan kita lihat itu adalah minyak. Nah, seperti yang kita lihat, minyak ini meninggalkan bercak, bahkan sangat banyak bercak teman-teman, karena seperti yang kita ketahui, minyak adalah salah satu sumber lemak. Nah, untuk yang kedua yang akan kita lihat itu susu. Nah, dapat kita lihat susu ini juga meninggalkan bercak seperti pulau-pulau ini menandakan bahwasanya susu ini mengandung lemak. Nah, untuk yang ketiga itu santan, teman-teman. Santan tadi juga meninggalkan lemak, meninggalkan bercak-bercak ini menandakan juga seperti yang sebelumnya, bahwasanya santan juga memiliki lemak. Nah, untuk bahan selanjutnya itu yang kita lihat air. Nah, seperti yang teman-teman lihat, air tidak meninggalkan bercak sedikit pun. Ini menandakan bahwasanya air tidak memiliki sedikit pun bercak, sedikit pun lemak. Nah, selanjutnya begitu juga dengan timun. Nah, setelah kita diamkan selama kurang lebih 20 menit juga tidak menimbulkan bercak sedikit pun di kertas ini. Ini menandakan bahwasanya timun tidak memiliki lemak. Nah, untuk selanjutnya itu kemiri. Nah, seperti yang kita ketahui, kemiri yang kita gosok tadi walaupun hanya digosok-gosok sedikit, itu sudah meninggalkan bercak. Ini menandakan bahwasanya kemiri ini juga memiliki kandungan lemak di dalamnya. Nah, sekian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Luke Ogentas Tepu, pamit undur diri. God bless you. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.